Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuuna lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang mana berkat hidayah, rahmat dan petunjuknya kita bisa hadir di tempat ini. Di kajian virtual ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, dan mudah-mudahan dengan adanya ikhtiar kita mempelajari agama, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah jadikan atau golongkan ke dalam sahabat Al-Quran. Salawat dan salam tetap tercurah bagi Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, Alhamdulillah saya diberikan amanah oleh tim dari metode Makdis untuk menyampaikan dan sharing tentang ilmu maqamat. Mudah-mudahan sebelum ke dalam pematerian, senantiasa kita luruskan niat agar segala aktivitas ibadah kita kepada Allah, Allah terima. Khawatir kalau niatnya tidak benar ataupun niatnya kita hanya asal-asalan, khawatir semua ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada semuanya, innamal a'malu binniyat, senantiasa luruskan niat, niatkan karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan bapak-bapak yang saya muliakan, di dalam ya, bentar ya. Iya, lihat dulu. Baik, ini saya share dulu untuk materinya. Sebentar ibu-ibu, ini ada kendala nih. Baik, sini dulu mengenal tujuh irama makomat Al-Quran. Ibu-ibu ada yang pernah tahu makomat Al-Quran? Nah, di Majlis itu kita punya pembelajaran termasuk dalam memperi bacaan kita dengan lagu. Hanya fokus dalam buku. Nah, maka di dalam bacaan murattal ataupun dalam bertilawah, kita juga patut mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi eh, melagam bacaan Al-Qur'annya. Termasuk di sini disebutkan ada tujuh irama makomat yang masyhur di kalangan para ulama qiraat. Tadi saya kan ada niatnya diluruskan kembali. Nah, sebelum ke dalam materi, saya akan sampaikan dulu ada keutamaan dalam mempelajari Al-Quran. Mungkin ibu-ibu dan bapak pernah mendengar keutamaan ini sangat luar biasa ya.
Termasuk di dalam hadis Bukhari disebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian atau sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi ada dua poin antara guru dengan murid. Rasul sebutkan adalah orang baik gitu ya, sebaik-baik gitu ya. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak belajar Al-Quran termasuk orang baik. Dan yang mengajar punya juga termasuk orang baik. Nah, harapannya, tujuannya kita belajar Al-Quran itu bisa mengajarkan lagi kepada orang lain. Mudah-mudahan dan ini bisa lebih banyak ladang pahalanya. Maka hadis ini haruslah menjadi acuan agar kita semangat dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, di hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, eh, man qara'a harfan kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, satu huruf saja di dalam Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka satu huruf tadi Allah ganjar dengan 10 satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan tadi Allah kali lipatkan menjadi 10 kebaikan. Nah, kita baca satu huruf saja, Bu, Pak, dapat satu pahala dikalikan 10. La akulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ini sering ya kita lihat di surah Al-Baqarah ada lafaz alif lam mim. Itu bukan satu huruf, tapi kata Nabi apa? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim surat Al-Baqarah ayat 1, maka ibu dan bapak dapat 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala asal niatnya ikhlas karena Allah. Maka di dalam Quran juga disebutkan innalladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang senantiasa membaca Qurannya, bertawah membacanya, yarjuna tijaratan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak ruginya. Maksudnya apa? Perdagangan tidak ada ruginya. Baca Quran, sholat, dan infak atau sedekah. Ini sebutkan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa membaca Quran itu mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak ada ruginya. Maksudnya kita baca yang disambungkan ke dalam hadis ini man qara'a harfan, kita baca satu huruf, Allah beli dengan 10 kebaikan gitu. Coba Bu, kalau dagang satu buah air minum lah umpamanya, botol. Harganya 1.000, tapi ujug-ujug ada yang beli harga 10.000, untungnya 9.000 kan? Oh, luar biasa. Makanya kita baca satu huruf, untungnya 10. Begitupun infak, begitupun sholat. Nah, maka orang-orang yang senantiasa baca Quran adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak ada ruginya. Pasti kita tidak akan pernah rugi manakala kita bisa berquran, bahkan mempelajarinya, bahkan mengajarkannya, bahkan akhirnya kita bisa mengamalkan isi Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa ikhtiar dan kita bisa menjalankan amal ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu untuk keutamaan mempelajari Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam pembahasan makomat. Nah, di sini saya akan utarakan bagaimana caranya dalam mempelajari makomat ini. Eh, baik, makomat perlu kita ketahui adalah bentuk jama dari kata makom. Makomat, makom itu kedudukan ya, tingkatan atau irama. Di dalam Quran kan terlihat irama ya. Nah, makomat Al-Quran, karena kita belajar di dalam Al-Quran, makomat Al-Quran adalah bagaimana memperoleh irama Al-Quran yang disesuaikan dengan tadabbur atau makna pada ayat yang dibaca. Jadi inti dalam mempelajari makomat itu apa? Kita memperoleh irama Al-Quran kita yang disesuaikan dengan tadabbur kita. Apa isi Al-Quran itu? Apa ayat ini maknanya? Nah, kita praktekkan dengan itu. Harapannya seperti itu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 125 sudah.
Wattu mim maqami Ibrahim musalla. Ini sinyalnya agak kurang bagus. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Nah, ini adalah salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apa keutamaan kita dalam mempelajari makomat Al-Quran? Belajar iramanya. Maka di dalam hadis riwayat Bukhari yang disampaikan oleh Abu Hurairah, bahwasanya annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, aku bahwa ia mendengar, ya kata Abu Hurairah, mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaqulu ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanas sauti bil Quran yajharu bih, atau di dalam konteks yang lain, yataghanna bil Quran yajharu bih. Kata Nabi, Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu sebagaimana izinnya terhadap nabinya untuk memperindah suara Al-Quran dan menyeringkannya. Rasul itu suaranya bagus, kemudian nyaring, pakai irama, luar biasa. Nah, ini salah satu sunnah Nabi. Kenapa kita belajar maqamat Al-Quran? Karena ini adalah sunnah Nabi dan dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat. Baik, itu untuk keutamaannya. Maka dari sini kita menjadi acuan atau motivasi, oh ternyata belajar maqamat itu ternyata sunnah Nabi ya, yang disampaikan Nabi oleh Nabi langsung. Nah, kemudian ada urgensi dalam mempelajari maqamat Al-Quran. Nah, ini penting juga. Urgensinya apa? Pertama, tujuannya untuk memperindah bacaan Al-Quran. Betul, karena Nabi sudah contohkan tadi di dalam praktek dalam membacanya. Suara Nabi bagus, tajwidnya bagus, kualitas bacaannya, kemudian kualitas iramanya bagus, tadaburnya, pemaknaan dalam membacanya juga luar biasa dalam memaknakannya. Kemudian yang kedua adalah memberi sentuhan dan pencerahan hati. Bagus, karena apa? Banyak orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian orang yang baca Al-Qur'annya itu suaranya bagus, bisa ngena ke hati, ngena ke dalam hati, bahkan bisa menjadi nangis akan apa di dalam yang dibacakan oleh sang pembaca Al-Qur'an. Kemudian memberikan rangsangan dalam membaca Al-Qur'an, sama menghilangkan rasa bosan dalam membaca Al-Qur'an. Terus aja lempeng gitu ya. Tidak ada variasi, tapi dengan adanya makomat, ini akan menjadi rangsangan supaya tidak bosan dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian merangsang seorang untuk bisa membaca, mendengarkan, dan belajar Al-Quran. Termasuk ini adalah salah satu pelajaran yang bisa untuk apa? Seseorang bisa baca Quran. Karena apa? Jangan sampai kita lagunya bagus, tapi apa? Kita tidak mempelajari tajwidnya. Dan itu lebih utama dalam membaca Al-Quran. Kemudian orang kalau dengar eh, ada orang yang baca Quran suaranya bagus dan indah, pasti akan tergugah untuk mendengarkan, bahkan sampai ingin belajar untuk bisa seperti itu. Kemudian yang keenam, mempercepat proses menghafal Al-Quran. Salah satu dalam proses menghafal Al-Quran, untuk mempercepat dalam penghafalan, maka dengan irama. Dan jangan digonta-ganti irama. Umpamanya surah An-Naba, kita pakai nada amma yatasaalun. Udah, itu saja. Jangan diulang. Amma yatasaalun. Jadi turun. Udah, kalau naik amma yatasaalun. Ulang lagi. Amma yatasaalun. Itu akan masuk ke dalam poin ketujuh. Memperkuat hafalan juga. Dengan irama, kita prosesnya menghafal bisa jadi lebih mudah. Proses salah satu untuk mempercepat hafalan dan memperkuat hafalannya. Kalau tidak berubah-ubah nadanya seperti itu, akan menjadi hafalan yang lebih kuat. Dan terakhir adalah memberikan emosi ketika tadarus Al-Quran. Pasti dalam memaknai ataupun bertadabur dalam Al-Quran, kita akan lebih ngena, lebih enak dalam membaca sesuai dengan tadi tajwid yang dicontohkan Nabi dan dengan irama yang indah. Itu untuk urgensi mempelajari makomat Al-Quran. Kemudian, nah baru kita pelajari di dalam metode Maqdis
ada 7 irama Al-Quran. Kita harus tahu dulu, kita harus kenal dulu, karena judulnya tadi mengenal 7 irama makomat Al-Quran. Nah, 7 irama itu apa saja sih? Maka di sini sebutkan macam-macam makomat Al-Quran yang paling masyhur, baik tingkat murattal ataupun mujawad, ada 7 makom yang terkumpul dalam kata baso hiji nikaraos. Nah, ada 7 ya. 1 ba, 2 so, 3 hi, 4 ji, 5 ni, 6 ka, terakhir raos. Apa itu? Kalau orang Sunda pasti tahu bakso hiji nikaraos tuh bakso satu begitu terasa gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi ada di luar Jawa. Nah, mungkin tidak tahu arti bakso hiji nikaraos itu bahasa Sunda ya. Karena yang menciptakan kata ini adalah orang Sunda asli gitu ya. Ustadz Abu Afifah. Bakso hiji nikaraos. Nah, terbagi dalam 7 kata ya. Bakso hiji nikaraos. Nah, 7 ini dipersingkat supaya kita lebih ingat. Maka ingat kata bakso hiji nikaraos. Maka kalau ada nanya 7 irama makomat itu apa? Bakso hiji nih karaos. Udah, hafal kan ibu-ibu dan bapak-bapak? Nah, kita bedah ya. Apa saja itu bakso hiji nih karaos? Saya kasih tahu dulu, baknya itu bayati. Nah, kita lanjutkan nih. Kita Jadi pertama yang disebutkan makom itu adalah makom bayati, irama bayati. Makom Bayati adalah salah satu irama yang sangat populer di kalangan para imam atau qori-qori dunia. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Ayub, ya rahimahullahu taala. Beliau sudah wafat dan beliau sering pakai dengan Bayati. Syekh Bandar Balila, kemudian Toha Al-Junaid. Sekilas irama Bayati ini mirip dengan irama Kurdi karena Bayati Kurdi adalah bagian dari irama Bayati ya. Banyak di dalam pembacaan imam-imam Haramain sering pakai dengan bayat. Salah satunya tadi Syekh Bandar Balila. Nah, karakternya apa sih? Karakter makom ini menunjukkan suasananya kedamaian, ketenangan, basitoh, sederhana ya. Tidak terlalu banyak variasi atau cengkok, sahlah, mudah diikuti oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja ataupun dewasa. Khofifah, dan khofifah itu ringan, tidak banyak variasi. Makom ini dapat kita aplikasikan pada ayat-ayat yang bermakna pujian, keindahan, dan kebaikan. Nah, mungkin nanti eh, dipelajari ya, nada bayat itu seperti apa. Mungkin saya kasih contoh ya. Bayati itu seperti ini. Mungkin di dalam surah An-Nas mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nah, itu untuk bayati asli. Bagaimana bayati kurdi? Nah, di dalam metode Magdis, kita punya brand yaitu Hamim, hafalan Al-Quran, metode irama Magdis. Dan salah satunya kita bahas di dalam makom itu adalah makom bayati kurdi. Akan beda kalau tadi bayati asli, nah sekarang bayati kurdi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Termasuk ya. Itu salah satu bacaan
atau contoh bacaan Bayati Kurdi. Nah, yang tadi pertama surah An-Nas ini Bayati Kurdi. Nah, itu untuk contoh bacaan Bayati, irama Bayati atau makom Bayati. Kita lanjut kedua, tadi baso hiji nikaros. So-nya itu soba, irama soba. Ini suara saya terdengar jelas? Jelas Ustadz. Ah, Alhamdulillah. Baik, khawatirnya tidak jelas ya. Khawatirnya nanti diulang lagi. Nah, sekarang irama yang kedua adalah irama soba. Apa itu irama soba? Irama soba atau makom soba adalah makomul huzn atau irama yang paling sedih seperti di syair makomat yaitu syairnya Syekh Muhammad Ghazali. Contohnya gimana? Nah, saya bacakan syairnya. Wa ba'dahuma as-sabah ihsasu huznin bihi ya sahibi dham'i yasilu. Seperti itu. Biasanya irama ini diaplikasikan di ayat yang bermakna azab, neraka, dan mengingatkan kita tentang kematian. Seperti mungkin contoh di surah Ali Imran ayat 145 yang ada katanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita coba praktekkan, kita lihat ayat 145. Nih, kita lihat ya. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sebentar, saya lupa lagi yang mana ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Nah, seperti itu untuk cara contoh membacakannya. Nah, salah satu antara masyayikh yang biasa memakai irama ini salah satunya adalah guru kita ya di Maqdis itu ada Kiai Haji Dr. Saiful Islam Mubarak. Kalau di Masjidil Haram itu ada Imam Haramin salah satunya adalah Syekh Yasir Al-Dusari. Nah, ini salah satu para ulama yang baca dengan dalam membacakan tilawahnya dalam sholat sering memakai makom soba. Nah, seperti itu untuk irama soba. Kemudian yang kedua adalah hi, basohi, yaitu Hijaz. Makom Hijaz adalah makom Arabi asli. Iramanya ketimuran, karakter makom ini adalah makom huzn khosya. Kalau tadi irama soba yaitu makomul huzn, sedih banget ya. Kalau ini ada berharapnya ya, huzn khosya, sedih, khusyuk dan menunjukkan ketakutan. Khusyuk itu ya luar biasa dalam mempraktekkan makom ini, kemudian sedih. Makom ini dapat diaplikasikan di ayat-ayat yang bermakna peringatan, azab, dan kiamat. Hampir dekat dengan tadi soba. Termasuk diaplikasikan pada dan solawat. Salah satunya solawat asyiril ya. Di antara masyayikh yang sering menggunakan makom ini adalah Syekh Sa'ad Al-Ghumidi, Syekh Hani Ar-Rifai. Nah, bagaimana contoh bacaan makom hizaz? Seperti di dalam bacaan surah apa ya? Kita ambil eh, Al-Zalzalah mungkin ya. Makom hijaz itu
Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nah, itu salah satu contoh bacaan irama Hijaz. Masih bingung? Baik. Untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja dulu. Bakso hiji. Nah, ji-nya itu irama jiharka. Nah, irama ini memang populer di kalangan para kori-kori muda. Eh, Begitupun ya kori-kori yang sudah senior banyak sekali mempraktekkan ini. Karena apa? Ini menunjukkan kebahagiaan, ketenangan dan memang cocok dipraktekkan atau diajarkan kepada anak-anak ya. Ketenangan, kebahagiaan, kesejukan. Maka makom ini bisa dipraktekkan pada ayat-ayat yang bermakna kabar gembira atau kenangan. Di antara masyayikh yang menggunakan makom ini adalah Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, Syekh Misyari atau Ustadz Abu Usamah. Nah, ini adalah satu beberapa masyayikh yang membacakan irama jiharka atau disebut ada Ziyad Singgul. Mungkin nanti carilah di YouTube atau di mungkin di media sosial yang lain ada namanya Ziyad Singgul. Dia nyanyi balonku ada lima pakai jarka coba. Ada seperti itu. Dan memang iramanya enak gitu ya. Nah, bagaimana iramanya? Saya kasih contoh mungkin di surah apa ya? Surah Al-Fil lah mungkin ya. Saya bacakan dengan irama jiharka. Nadanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Itu salah satu contoh bacaannya di dalam surat-surat pendek. Baik, itu irama jiharka. Kita lanjutkan. Baso hiji ni. Ni-nya itu adalah nihawan atau nahawan. Nah, makom nihawan adalah makom yang populer di karangan para santri mungkin ya, atau mungkin orang-orang yang sering mendengarkan murotal atau audio MP3 yang berisi bacaan Syekh Misyari Rasyid. Ini salah satunya ya, karena Syekh Misyari Rasyid itu sering memakai gonta-ganti ya. Kadang mungkin di surat ini dengan nihawan, kadang dengan jiharka. Tapi saya sering dengar di dalam sholat-sholatnya, irama bacaan Qur'annya dalam sholat, beliau sering pakai nihawan gitu ya. Karakter makom ini menunjukkan kesedihan, kemudian kesejukan. Makom ini juga dapat diaplikasikan pada ayat-ayat yang bermakna kerinduan, kebersamaan. Di antara syekh yang menggunakan makom ini adalah Syekh Misyari Rasyid dan Syekh Al-Husari. Mungkin pernah mendengar bacaan yang dibacakan oleh anak-anak Afrika, Maryam ya kalau nggak salah. Mungkin pernah mendengar ya bacaan yaitu sebentar saya cari dulu. Nah, mungkin di sini ya. Saya bacakan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Itu adalah contoh bacaan irama Nihawan. Lebih enak ya. Jadi memang sedih, sejuk kita dalam mempraktekannya dan memang di dalam ayat-ayat tentang kerinduan dan kebersamaan. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya. Yang keenam adalah K. K itu adalah sika. Makom sika adalah makom yang termasuk adalah makom Arabi asli, ya. Yang paling asli Arabi bahkan ya. Dan lebih enak dengan sika, hijaz bahkan ya. Ros juga termasuk nanti, termasuk tadi soba ya. Dan makom ini memang karakternya adalah menunjukkan kesedihan, harapan, termasuk hampir ya. Makom ini dapat diaplikasikan pada ayat-ayat yang bermakna permohonan atau munajat. Di antara masyayikh yang menggunakan makom ini adalah Syekh Abdul Rasid Ali-Sufi. Nah, gimana sih bacaan makom sika ini? Kita mungkin pernah mendengar sholawat Badar ya. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah dan disambut oleh orang-orang Madinah, para sahabat ya. Bagaimana sholawatnya? Seperti apa sholawatnya? طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh mungkin di surah apa ya? Kita praktekkan di surah Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Watturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hati-hati, sika ini melencengnya ke jiharka karena hampir sama ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, mungkin seperti itu untuk cara baca makom sika atau nadanya. Kurang lebih seperti itu. Kayak tadi. Tala'al badru alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu untuk makom keenam dan terakhir ada makom ros atau tadi raos ya. Ros itu adalah salah satu makom yang paling populer di kalangan masyaikh atau para imam haromain dan mereka banyak menggunakan makom ini. Karakter makom ini menunjukkan ketegasan dan semangat atau semangatnya. Makom ini dapat diaplikasikan pada ayat-ayat yang bermakna perintah atau larangan. Di antara masyayikh yang sering menggunakan makom ini adalah Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Suraim, kemudian Syekh Matrud, Syekh Hudzaify, dan lain-lain.
Bagaimana makom ros ini? Nah, kita coba praktekkan di surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أنت عليهم غير المغضوب عليهم. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bacaan makom ros. Nah, maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian saya sampaikan tadi 7 irama makomat. Jadi sudah tahu ya, 7 irama makomat itu apa saja? Ingatnya apa? Baso, hiji, nika, raos. Bayati, soba, hijaz, jiharka, nihawan, sika, dan ros. Nah, itu yang kita ketahui adalah 7 makomat Al-Quran. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempraktekannya? Ya, belajar. Gimana caranya? Kita coba ambil satu contoh ya. Karena kita pakainya dan mempelajari dan diajarkan kepada para peserta tahsin ataupun makomat. Nah, ada juga yang belajar tentang yang jiharka dengan Ustadz Abu Afifah. Tapi yang masyhur kita di metode Makris adalah makom bayati. Makanya di sini dikasih judul lebih dekat dengan Mbak Yati. Kita praktekkan satu makom saja yang bayati ya. Bayatinya kita ambil bayati kurdi ya, supaya kita lebih enak dalam membacanya. Tadi karakternya mungkin tenang, sedih. Nah, makanya kita praktekkan di sini. Nah, di sini ada tangga nada bayati kurdi. Harus kita ketahui dulu tadi ya. Kalau tadi saya sampaikan dengan contoh langsung, kita ada tangga nadanya. Tangga nadanya seperti apa? Kita ambil, kalau susah, kita ambil ta'awudnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ba 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 ba. Itu sampai menjerit. Ba 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 ba. Nadanya kurang lebih seperti itu untuk tangga nadanya. Nah, kita pelajari dalam metode maknis ada tangga nada, kemudian ada rumusnya atau polanya. Nah, ini jurus pertama adalah jurus nada mina. Polanya apa? Naik, datar, miring, naik. Harus dihafal. Silakan boleh di screenshot. Jadi ada jurus nada mina dalam praktek irama bayati kurdi. Jadi bayati kurdi ada jurusnya yang pertama adalah nada mina. Polanya apa? Naik, datar, naknya naik, daknya datar, mi-nya miring, naknya naik lagi. Mungkin disimak ya, saya akan bacakan untuk polanya. Nanti mungkin diperhatikan dan dipraktekkan masing-masing. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, lalu naik. Bayati pertama naik, bayati kedua datar, bayati keenam miring, lalu naik. Satu kali, nanti saya ulang 3 kali ya. Mungkin bisa diikuti. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar,
Nada yang keenam miring, lalu naik. Bayati pertama naik, bayati kedua datar, bayati keenam miring, lalu naik. Sekali lagi ya. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, lalu naik. Bayati pertama naik, bayati kedua datar. Ayati keenam miring, lalu naik. Baik, jurus nada mina sudah saya praktekkan. Silahkan nanti mungkin dikembangkan. Nah, kita coba terapkan dalam nada mina ini atau jurus nada mina ini pada lafaz hamdalah. Supaya kita makin banyak bersyukur, maka kita praktekkan di kata hamdalah atau lafaz hamdalah atau kita ambil di dalam surah Al-Fatihah ayat kedua. Hamdalah pertama naik, hamdalah kedua ujungnya datar, hamdalah ketiga ujungnya miring, hamdalah keempat ujungnya naik lagi. Jadi kita ngambilnya yang ujung ya. Yang ujung itu kan bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bahkan bisa sukun ya, tidak ada harokatnya. Nah ini kita ambil yang panjang, yang bisa 4 harokat atau 6 harokat. Arid ya. Gimana untuk prakteknya? Saya bacakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik, naik, datar, miring, naik. Nah, seperti itu. Saya ulangi ya sekali lagi, nanti saya persilahkan untuk praktek dalam membaca hamdalah dulu. Jadi tidak ke ayat, untuk prakteknya di hamdalah saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 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 Nah, mungkin itu untuk prakteknya. Gimana Teh Ica? Apakah diperbolehkan untuk praktek dalam membacanya? Boleh Ustadz, mangga. Ya, baik. Di antara eh, yang hadir di sini, ada yang menyimak dan bisa dalam mempraktekannya? Silahkan, boleh mengacungkan tangan. Silahkan yang mau mencoba mungkin ya. Dari eh, Alhamdulillah dulu ya Ustadz ya. Nih, boleh Ya, angkat tangan yang mau mencoba. Nah, ada nih oh, Ustadz. Ibu Siti Fatimatus Zahratul Jannah. Silahkan, praktekkan Ibu Siti. Coba ya Ustadz. Silahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ibu Siti. Masuk bayatnya kalau tadi ngikut ke nada mina,
kurang pas. Tadi masuknya ke nada yang belum saya sampaikan, yaitu nada lurus ya. Lurus sama turun. Tapi bagus, Ibu Siti sudah tahu nada lurus ya. Nah, saya sampaikan tadi nadanya. Karena saya belum mempelajari, menyampaikan semuanya, jadi itu salah satu nada di makom bayati. Ada nada lurus. Bagus, terima kasih Bu Siti ya. Baik, selanjutnya Ibu Roslinda, silakan dibuka mikrofonnya Ibu. Masih di mute. Nah, Ya, Ustaz. boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah bagus Bu, sudah masuk ke Bayati ya, Bayati Kurdi. Nanti Syukran diperbaiki Ustaz. naik, datar, miring naik. Itu memang ini salah satu metode ya, mau datar dulu, mau miring dulu, mau naik dulu, mangga silahkan. Tapi kalau metode dengan nada mina tadi kurang pas. Tapi sudah masuk nada Bayatinya, Alhamdulillah. Atau mungkin saya sampaikan lagi ya, ulang lagi ya, bagi yang mau nyoba, dengarkan dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Roslinda, Barakallahu fiik. Selanjutnya Syukran Ibu Ustaz. Osanilas, silahkan praktekan. Ya Ustaz, coba dulu ya Ustaz. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sudah masuk bayatinya, Ibu Osmanilas. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Ibu Umi Sri ya, silahkan. Ya, bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Barakallahu fiik. Terima kasih, bagus. Ibu Sri sudah masuk bayatinya, nada minanya sudah pas. Ibu Susmaryanti, Ibu Yanti, mangga, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aduh, salah ya? Terus nggak apa-apa, Bu. Lanjutkan dulu. Ulangi lagi ya. Boleh, boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus, Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu fiik. Sudah masuk bayati kurdinya, Insya Allah. Ini kayaknya Pak Yusran lagi mengulang-ulang nih kayaknya. Yusran. Masa kalah dengan ibu-ibu nih? Ibu-ibu sudah 5 orang nih. Harusnya bapak-bapak lebih semangat nih. Ayo, siapa sekarang giliran bapak-bapak dulu?
Pak Yusran mau nyoba? Boleh Ustaz? Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Masuklah, sudah masuk ke Bayati Kurdinya. Tadi Pak Yusran pakai nadanya naik sama turun, naik turun. Di sini belum ada naik nada turun dan rata-rata tadi ibu-ibu juga ada yang nadanya turun. Baik, terima kasih Pak Yusran. Ini baru juga ya percobaan pertama ya. Tidak langsung, wah langsung bisa gitu ya. Nah makanya nada sudah tahu Yang ya. saya pulangkan. Hanya mungkin polanya belum pas. Ayo pulangkan lagi. Oh, panggil Baik. aja dulu. Nih, ada lagi Teh Ica masih ada waktu. Dalam aja dari Boleh kita. Ustadz untuk dua yang mau nyobain mungkin. Oh, Oh, untuk Teh Dena, Fatihah. kan Teh Dena ini murid saya di Majelis Taklim Asyamsi nih, di mana tuh? Di Awilinggar ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih. Ya, Ustaz. Bapak-bapaknya ada lagi nggak? Pak Ade, Ya Pak Ustaz, Ade, coba ya. siap. Terakhir nih, satu orang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Benar Ustaz, Mas. Alhamdulillah, Mas. Allah. Terima kasih Pak Ade. Amin. Alhamdulillah. Ini kayaknya udah pada bisa ya nada bayati. Nah, nadanya seperti itu. Bisa ya. Dipraktikkan. Kalau dengan nada mina, ini hanya metode saja ya. Ujungnya naik, datar, miring, sama naik. Nah, itu silahkan mau dipraktekkan atau tidak. Tapi dengan naik turun bisa, silahkan. Untuk membiasakan dalam tilawah dan memakai makomat, bisa dengan makom bayati tadi. Alhamdulillah. Untuk prakteknya mungkin sampai sini dulu. Baik, Teh Ica, ini mungkin sampai sini. Ada lagi, Teh Ica. Sampai Masih ada nada mina waktu. ya Ustadz ya. Mohon. 5 menit terakhir mungkin Ustadz untuk Siap. menutup masa pasti. Boleh, boleh. Ditutup aja gitu atau gimana? Nyampe nambah lagi praktek enggak? Eh, ya mungkin ditambah, Atau saya sampaikan yang Al-Fatihah ya? ya Bisa ya? dicontohkan lagi terakhir mungkin gitu Ustadz. Baik. Nah, ibu-ibu yang di Allah, di sini tadi saya sampaikan yang tadi praktek di lafaz hamdalah ya atau ayat 2 surah Al-Fatihah. Nah, mungkin bisa dipraktekkan ini sebagai apa? Pola ya. Nanti bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Silahkan boleh di screenshot ataupun dicatat. Nah, di sini di itu dia ngambilnya turun karena ta'awud kita ngambil dari ta'awud ya sebenarnya. Ta'awudnya itu datar, kemudian Bismillahirrahmanirrahim ayat satunya turun. Nah, mulainya dari ayat kedua. Nah, bagaimana ayat kedua? Ayat kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu pakai nada mina yang tadi. Kemudian ayat ke-6 dan ke-7 pakai nada mina. Di ayat ke-6-nya naik, di ayat ke-7 datar, miring, sama turun.
Nada minanya yang terakhir otomatis kalau di ayat terakhir itu harus turun. Karena jangan naik lagi, anak ya. Balik lagi, balik lagi. Pokoknya ketika ditamatkan dalam satu surat atau dalam tilawah terakhir ayat yang dibaca, maka lafaz terakhirnya dikasih nada turun. Turun gitu ya. Kita coba simak dulu bacaan saya di surah Al-Fatihah. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu untuk praktek dalam menerapkan pola nada mina di surah Al-Fatihah. Jadi ta'awud sama bismillahnya itu ta'awudnya datar, ayat 1 turun. Nah, mulai nada minanya dari ayat 2 dan begitu pun ayat 7 hanya nak yang terakhir itu diganti dengan turun, yaitu tur ya. Mungkin sekali lagi saya baca ya. Bisa nanti diikuti di rumahnya masing-masing. Tapi jangan dibuka mikrofonnya. Di Saya ulang dulu, diikuti. Tapi ditutup mikrofonnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Nah, mungkin itu untuk pematerian mengenal 7 irama maqamat Al-Quran, yaitu tadi kita praktekkan salah satu dari 7 makom, yaitu makom bayati kurdi. Nah, sebenarnya untuk apa? Untuk eh, pola ini hanya jurus pertama ya. Nada mina sebenarnya masih ada jurusnya, mungkin nanti dipelajari lagi dan bisa mempelajarinya di metode Makris. Jadi nada mina yang pertama, jurus pertama, kedua ludamina, ketiga megidatur, dan keempat jengojena. Nah, nanti kalau dilihat di sini ada nada mina tadi naik, datar, miring, eh, naik. Kemudian ada ludamina, lurus, datar, miring, naik. Kemudian ada megidatur, memekik, tinggi, datar, turun. Dan terakhir ada jengojena, menjerit, ngoceak, kemudian menjerit lagi, kemudian terakhir naik. Sebenarnya bisa saja naik, datar,
turun, bisa. Tapi yang 4 jurus ini termasuk tadi nada mina, ludamina, jengojena, dan megidatur, ini adalah metode dalam membaca irama bayati kurdi di metode Maqdis. Nah, itu mungkin pembahasan yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menjadikan motivasi agar kita semua semakin semangat dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang Rasul sabdakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi, baca Quran. Baca, kata Nabi. Baca Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti. Maka sesungguhnya ketika kita sering baca di dunia, nanti di hari kiamat Quran itu akan datang kepada kita menjadi syafaat bagi sahabatnya. Siapa sahabatnya? Ya kita. Ya, baca Quran, kemudian mempelajari Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, bahkan bisa mengamalkan Al-Quran dan mengajarkan ke seluruh orang yang disebutkan muslim dan muslimat, mukminin mukminat yang bisa agar semuanya kenal dengan Al-Quran. Kita juga bisa menyebarkan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah, ampunan dari Allah, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa bimbing kita dalam jalan ketaatan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa iyyakum. Masya Allah, alhamdulillah. Di waktu yang singkat ini, alhamdulillah ya kita udah belajar berbagai nama makomat tadi. Baru namanya saja ya Bapak Ibu, Akang Teteh sekalian. Kemudian tadi udah belajar juga dari makom bayati, pola nada pertama, yakni nada mina. Itu juga baru pola nada pertama gitu. Ternyata ada pola nada lain yang bisa kita pelajari di makom bayati ini gitu ya. Mudah-mudahan tidak puas ya Bapak Ibu sekalian, baik itu kelas tahsinnya maupun kelas makomatnya, karena kelas tahsinnya tadi baru berapa jurus Ibu Bapak? 3, betul, baru 3 jurus yang kita pelajari. Kemudian makomatnya juga tadi baru 1 jurus gitu ya. 1 pola nada, mohon maaf, untuk makomatnya baru 1 pola nada yang kita pelajari gitu ya. Mudah-mudahan bisa ketemu kembali kita dalam pembelajaran yang lebih mendetail selanjutnya gitu ya. Dan untuk menjaga semangat Bapak Ibu sahabat semua, izinkan saya untuk memberikan informasi terkait program yang berada di metode Maqdis ini gitu ya. Yang pertama ini ada program untuk kelas private. Jadi di metode Maqdis ini Bapak Ibu bisa mengikuti kelas private yang di dalamnya itu ada 2 program, yakni ada program dasar dan juga program lanjutan. Untuk program dasar ini kita ada beberapa materi yang bisa diikuti. Yang pertama itu adalah ihsan. Materi ihsan ini adalah pembelajaran dasar, bisa diikuti oleh anak-anak ataupun yang dewasa gitu ya. Bagi yang belum bisa baca Quran dari 0 bisa mengikuti program dasar ihsan gitu ya. Kemudian ada juga yang selanjutnya yakni program tahsin. Materi tahsin yang sebagaimana telah kita pelajari tadi, ini adalah untuk memperbaiki bacaan. Sudah bisa baca Quran tapi kita belum tahu nih panjang pendeknya udah benar apa belum, gunanya sudah tepat atau belum gitu ya, bisa mengikuti program tahsin gitu ya. Dan kemudian ada lagi program tahfiz untuk menghafal Al-Quran. Kalau misalnya di Maqdis ini menggunakan metode Hamim gitu ya. Metode yang kami kembangkan sendiri untuk mempermudah sahabat sekalian dalam mempelajari Al-Quran. Kemudian yang terakhir ini dalam program dasar ada program ngaji Mushaf Madinah. Sebagaimana kita ketahui gitu ya, bahwa Mushaf Madinah dan Mushaf Indonesia itu memiliki perbedaan
di dalam tulisannya gitu ya. Karena ada perbedaan itulah, maka kita harus saling mengetahui agar tidak salah dalam membacanya. Kemudian ada juga program lanjutan, yakni program Makomat yang tadi kita pelajari ya di materi kedua, dan kemudian ada juga program bahasa Arab gitu ya. Nah, berapa Teh Ica gitu ya untuk program program kelas privat ini? Untuk kelas private ini nanti biayanya disesuaikan dengan berapa kali ibu bapak ingin kelasnya gitu ya, berapa kali pertemuan dan juga berapa anggotanya gitu. Nanti disesuaikan biayanya dengan pertemuan dan juga jumlah anggotanya gitu. Dan khusus untuk sahabat semua yang ingin ikut kelas private-nya, bisa banget kita kasih diskon khusus gitu ya. Yakni free biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 gitu ya. Jadi kalau misalnya dari sini pengen langsung kelas private, mending langsung daftar sekarang gitu ya. Bilangin alumni dari tamat Al-Quran gitu ya, biar dapat potongan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 gitu. Nah, kalau misalnya, aduh saya mah pengennya rame-rame gitu. Ada nggak di sini yang senengnya belajar rame-rame kayak gini? Kita juga nyediain nih program untuk kelas ini, kelas regulernya ya. Nah, ini untuk kelas regulernya. Insya Allah untuk kelas regulernya ini akan dimulai di bulan Juni nanti, gitu. Dan kalau untuk biaya program reguler ini adalah Rp100.000 gitu. Dan biaya pendaftarannya Rp25.000, tapi untuk sahabat semua kita kasih gratis biaya pendaftaran. Jadi hanya tinggal bayar biaya program saja sebesar Rp100.000. Dan untuk jadwalnya bisa pilih nih antara hari Sabtu dan hari Ahad. Mau di jam berapa? Mau di pagi kah atau di malam kah? Kira-kira ada nggak nih yang mau langsung daftar untuk kelas private-nya? Belum ada. Mau. Mau. Boleh nih, siapa yang mau bilang mau? Ya, Atas Pak nama Ade siapa? nih. Pak Ade. Ya, Pak Ade mau, boleh nanti ya langsung boleh ya. Nanti saya. kontak karena Pak Ade udah semangat mau. Kita Ya, kasih juga nih untuk kode voucher Hamimnya ya. Nanti kita kasih amin. kode voucher Hamimnya juga. Siapa Ya, lagi nih yang mau? Ada 2 kode voucher lagi ya buat sahabat semua yang yang mendaftar. Mau. Siapa yang mau? Coba angkat tangan. Mau. Boleh ya nanti nih Bu Leni dan Bu Oh, Lilis. alhamdulillah. Oke, 5 orang pertama insya Allah nanti akan Teh admin ada ya, Teh Ajijah di sini, mohon dicatat untuk sahabat-sahabat semua yang langsung mendaftar sekarang, insya Allah akan mendapatkan gratis kode voucher juga untuk mengaktifasikan aplikasi Hamim. Baik, gitu. Insya Allah nanti untuk jadwalnya bisa langsung dipilih ya, mau hari Sabtu kah atau hari Ahad. Untuk fokus pembelajaran yang ini adalah mengetahui tempat keluar huruf dan sifat hurufnya gitu ya. Dan untuk yang terakhir, kalau